بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن خير الكلام كلام الله عز وجل، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، فإن كل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أيها الإخوة الكرام، alhamdulillah, Allah Jalla wa'ala masih memperkenankan kita sekalian untuk kembali berkumpul dalam majelis ilmu pada sore hari ini, di hari yang ke-19 dari bulan Ramadan tahun 1442 Hijriah, yang bertepatan dengan tanggal 1 Mei tahun 2021 dalam At-Tarikh An-Nasrani. Kembali kita melanjutkan kajian kita dari pembahasan Kitab Siyam dari Umdatul Ahkam min Kalami Khairil Anam, karya Al-Allamah Abdul Ghani bin Abdul Wahid Al-Maqdisi rahimahullah ta'ala. Dan kita telah menyelesaikan 2 bab dari Kitab Siyam, sehingga pada sore hari ini kita memasuki bab yang ketiga dan hadis yang ke-19. Berkata Al-Allamah Abdul Ghani bin Abdul Wahid Al-Maqdisi rahimahullah ta'ala, babu afdhalus siyami wa ghairih. Bab tentang afdhalus siyam, tentang puasa yang paling utama, yang paling afdal, wa ghairihi, dan yang lainnya. Maksudnya ghairihi, yang lainnya, ay ghairi afdhalis siyam, puasa-puasa yang lainnya yang bukan bagian dari puasa yang paling afdal, puasa yang paling utama dari berbagai macam jenis puasa.
mencakup puasa-puasa sunnah atau puasa-puasa yang terlarang, yang seorang muslim tidak diperbolehkan berpuasa pada hari-hari tersebut. Maka pada bab ini Al-Maqdisi rahimahullah ta'ala akan menyebutkan hadis-hadis yang berkaitan dengan puasa-puasa sunnah dan puasa-puasa yang terlarang. Dan kita memasuki hadis yang ke-19. Disebutkan oleh Abdul Ghani Al-Maqdisi rahimahullah ta'ala an Abdullah ibn Amr ibn al-As radhiyallahu ta'ala anhuma, dari Abdullah bin Amr ibn al-As ibn Wa'il bin Hashim Al-Qurashi As-Sahmi. Beliau berkunyah Abu Muhammad. Ada pun yang menyebutkan bahwa kunyah beliau Abu Abdurrahman. Dan beliau ini termasuk di antara sahabat yang memiliki keutamaan, karena beliau termasuk sahabat yang berilmu dari kalangan para ulama'nya. Beliau dikenal dengan ilmunya, sebagaimana beliau juga dikenal dengan ibadah, kesungguhan dan semangat beliau dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, baik salatul lail, demikian pula puasa sunnah. Dan beliau ini Abdullah bin Amr bin al-As, beliau telah masuk Islam sebelum masuk Islam ayahnya. Amr bin al-As itu masuk Islamnya belakangan. Abdullah bin Amr terlebih dahulu masuk ke dalam Islam. Dan jarak usia antara Abdullah bin Amr dengan ayahnya Amr bin al-As itu hanya 12 tahun. Bahkan ada yang menyebutkan 11 tahun, menunjukkan sangat dekatnya usia Amr bin al-As dengan anaknya Abdullah bin Amr bin al-As. Dan beliau ini termasuk sahabat yang semangat dalam mencatat hadis-hadis yang beliau dengarkan dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beliau termasuk sahabat yang pandai menulis, dan itu sangat jarang pada masa itu. Secara umum bangsa Arab mereka adalah umat ummiyah yang tidak pandai membaca dan tidak pandai menulis. Namun Abdullah bin Amr bin al-As pandai menulis. Beliau mencatat apa yang beliau dengarkan dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sampai ketika beliau semangat dalam menulis hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ada seorang Yahudi yang mengatakan kepadanya, "Mengapa engkau menulis setiap yang engkau dengarkan dari nabimu? Bukankah dia berbicara, kadang-kadang dia berbicara dalam keadaan senang, kadang-kadang dia berbicara dalam keadaan marah?" Sehingga yang difahami oleh orang Yahudi ini bahwa kalau beliau berbicara dalam keadaan marah, ya mungkin lepas kontrol. Maka hal ini disampaikan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka beliau alaihi salatu wassalam sambil mengisyaratkan ke mulut beliau, beliau mengatakan, "Uktub fa walladhi nafsi biyadihi ma yakhruju minhu illa haqq." Tulis, demi Allah yang jiwaku berada di tangannya, tidak ada yang keluar dari sini kecuali kebenaran. Maka ini anjuran dan dorongan dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada Abdullah bin Amr bin al-As untuk tetap menulis,
karena apa yang beliau sampaikan merupakan wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Ini yang menjadi sebab Abdullah bin Amr bin Al-As banyak menyimpan hadis-hadis, menyimpan ilmu yang datang dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan itu diakui oleh Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Abu Hurairah yang dikenal sebagai sahabat yang paling banyak meriwayatkan hadis dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Beliau mengatakan, "Laisa ahadan aktsaru haditsan minni illa Abdullah bin Amr bin Al-As, fa innahu kana yaktubu wa la aktub." Tidak seorang pun sahabat yang paling banyak hadisnya yang dia riwayatkan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam dari aku, kecuali Abdullah bin Amr bin Al-As. Mengapa? Kata Abu Hurairah, karena beliau senantiasa mencatat, beliau menulis, sementara aku tidak menulis. Abu Hurairah lebih mengandalkan hafalan. Maka ini menjelaskan keutamaan menulis ilmu. Dengan menulis ilmu, ma'asyiral ikhwah rahimakumullah, ilmu itu akan tersimpan, ilmu itu terjaga. Di kemudian hari ada waktunya seorang membuka kembali lembaran-lembaran dari catatan ilmu tersebut, maka dia akan mendapatkan kebaikan yang besar dan faedah ilmu yang lebih banyak. Ini Abdullah bin Amr bin Al-As radhiyallahu taala anhuma. Qala, beliau mengatakan, ukhbira an-nabiy sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, telah diberitakan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, anni aqulu, bahwasanya aku mengatakan, wallahi, demi Allah, la asumanna an-nahara wa la aqumanna al-laila ma 'ishtu. Jadi diberitakan, disampaikan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwa aku mengatakan, demi Allah, saya akan selalu berpuasa di siang hari dan saya akan selalu bangun untuk menegakkan salat di malam hari, ma'ishtu, selama aku hidup. Jadi ini tekad Abdullah bin Amr bin Al-As, semangat beliau dalam beribadah, sehingga beliau ingin berpuasa terus menerus setiap hari. Ini yang disebut saumud dahr, berpuasa sepanjang tahun, berpuasa sepanjang masa. Tiap hari beliau ingin berpuasa. Tentu yang dimaksud di sini adalah selain hari-hari yang diharamkan bagi seseorang untuk berpuasa, seperti pada hari raya Idul Fitr dan Idul Adha. Demikian pula pada hari-hari tasyriq, kecuali 5 hari ini, 2 hari raya ditambah dengan 3 hari tasyriq. Abdullah bin Amr bin Al-As ingin berpuasa tiap hari, dan beliau ingin bangun setiap malam. Beliau hanya ingin menyibukkan diri dengan beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Faqala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pun bertemu Abdullah bin Amr, lalu kemudian beliau bertanya, anta alladhi qulta dhalik, apakah engkau yang mengatakan hal itu? Maksudnya, apakah engkau yang pernah mengatakan bahwa saya ingin berpuasa setiap hari dan saya ingin mengerjakan salat qiyamul lail setiap malam selama aku hidup? Apakah engkau mengatakan itu? Faqultu lahu, maka aku pun mengatakan kepadanya, kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, qad qultuhu bi abi anta wa ummi ya Rasulullah, sungguh aku telah mengucapkan itu
ayahku dan ibuku menjadi tebusannya. Ini kalimat penegas yang biasa diungkapkan oleh bangsa Arab ketika mereka mengatakan bi abi anta wa ummi atau fidauka abi wa ummi, tebusannya adalah ayahku dan ibuku. Ini kalimat penegas untuk mempertegas apa yang dia sampaikan, bahwa apa yang dia sampaikan itu adalah merupakan kebenaran. Kata Abdullah bin Amr, sungguh aku telah mengucapkannya. Dalam riwayat An-Nasa'i rahimahullah ta'ala, bahwa Abdullah bin Amr itu menyampaikan, dia menyampaikan kepada Abu Salamah, dia mengatakan bahwa sungguh ketika itu aku telah bertekad, aku telah berniat untuk bersungguh-sungguh dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, sampai aku mengatakan ketika itu, la asumanna ad-dahra wa la aqra'anna al-Qur'ana fi kulli lailah. Aku akan berpuasa sepanjang masa dan aku akan membaca Al-Qur'an setiap malam, yakni menghidupkan malam dengan ibadah, dengan qiyamul lail, dengan membaca Al-Qur'an Al-Karim. Jadi luar biasa ini tekad Abdullah bin Amr bin Al-As radhiyallahu ta'ala anhuma. Qala, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan kepadanya, fa innaka la tastati'u dzalik, sesungguhnya engkau tidak akan mampu melakukan itu. Engkau tidak akan mampu, engkau akan menjadi lemah, engkau akan merasa berat untuk melakukan itu, karena kamu punya hak-hak yang lain. Inna li nafsika 'alaika haqqan wa li ahlika 'alaika haqqan wa li rabbika 'alaika haqqan. Terhadap dirimu kamu punya hak yang harus kamu tunaikan. Ada waktu untuk beristirahat. Jangan menghidupkan seluruh malam dengan salat setiap malam. Sebagaimana keluargamu juga memiliki hak yang harus kamu tunaikan. Demikian pula ada haqqullah, hak Allah Azza wa Jalla yang harus kamu tegakkan sebagai hamba dalam beribadah kepadanya. Jadi Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, engkau tidak akan mampu melakukan itu. Lalu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam membimbing Abdullah bin Amr bin Al-As apa yang seharusnya dia lakukan. Kata beliau, fasum wa aftir, berpuasalah kamu dan berbukalah. Maksudnya ada saat di mana engkau berpuasa, ada pula saat di mana engkau tidak berpuasa. Jangan berpuasa sepanjang masa, tiap hari berpuasa. Wa qum wa nam, dan bangunlah dan juga tidur. Ada saatnya di mana engkau bangun salat, qiyamul lail, qiraatul Quran. Namun ada pula saatnya di mana engkau beristirahat, menunaikan hak dirimu, sehingga engkau tetap dalam keadaan baik, engkau tetap dalam keadaan sehat. Ya. Dalam riwayat yang lain yang diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim, ketika beliau Nabi sallallahu alaihi wasallam mendengarkan berita bahwa Abdullah bin Amr bin Al-As ingin berpuasa sepanjang masa dan ingin menghidupkan malam setiap malam dengan qiyamul lail, dengan ibadah, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, fala taf'al, jangan engkau melakukan itu, jangan engkau melakukannya. Sum wa aftir, qum wa nam, kamu berpuasa dan kamu berbuka. Ada saatnya engkau berpuasa, ada saatnya engkau tidak berpuasa. Ada saatnya engkau menegakkan qiyamul lail, ada pula saatnya di mana engkau harus beristirahat. Lalu kata beliau, fa inna li jasadika 'alaika haqqan
wa inna li'ainika 'alaika haqqan wa inna li zawjika 'alaika haqqan wa inna li zawrika 'alaika haqqan. Sesungguhnya jasadmu itu ada hak yang harus kamu tunaikan. Beri waktu dia untuk rehat, beristirahat. Sesungguhnya matamu juga memiliki hak yang harus kamu tunaikan. Jangan dibiarkan melek terus. Ada saatnya mata itu beristirahat. Dan sesungguhnya istrimu juga memiliki hak yang harus kamu tunaikan. Kalau siang hari puasa, malam hari qiyamul lail, kapan kesempatan bersama dengan keluarga? Engkau perlu bersama mereka, menghibur mereka, bercumbu dengan mereka. Wa inna li zawrika 'alaika haqqan. Demikian pula tamu-tamu yang berkunjung padamu, kamu juga harus mengetahui hak mereka. Jangan ketika ada tamu dengan alasan kamu menyibukkan diri untuk melakukan ibadah, akhirnya kamu tidak lagi peduli dengan tamu-tamu yang berkunjung kepadamu dengan alasan saya ingin beribadah. Melayani tamu juga bahagian dari ibadah. Memberi khidmah kepada tamu yang datang juga merupakan bahagian dari ibadah. Membuat mereka senang, ngobrol dengan tamu selama tidak mengandung hal-hal yang menyebabkan seorang terjatuh ke dalam perbuatan dosa, itu juga bahagian dari ibadah. Man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyukrim dhaifahu. Barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, hendaknya dia memuliakan tamunya. Apa yang dimaksud memuliakan tamu? Bukan hanya sekedar ngasih makan dan minum, tidak. Tapi membuat dia merasa santai, senang, disambut. Ya. Bukannya dikasih makan minum terus dia sibuk baca Quran misal. Baca Quran tahunya bingung. Ngapain saya datang ke sini? Ya diajak ngobrol. Dalam riwayat Al-Imam Al-Bukhari, Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan kepadanya, "Fa innaka idza fa'alta dzalik hajamat 'ainuk wa nafihat nafsuk." Sesungguhnya apabila engkau melakukan itu, puasa di siang hari, qiyamul lail di malam hari, maka matamu akan melemah. Hajamat 'ainuk, karena terlalu banyak begadang. Wa nafihat nafsuk, dan tubuhmu itu akan menjadi lemah, ya, menjadi lesu. Ya. Lalu beliau mengatakan, wa inna li nafsika haqqan wa li ahlika haqqan. Sesungguhnya jiwamu, dirimu, fisikmu itu ada hak yang harus kamu tunaikan. Demikian pula keluargamu, istrimu, ada hak yang harus kamu tunaikan. Lalu setelah itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengarahkan Abdullah bin Amr bin Al-As. Kata beliau, "Wa sum minasyahri 3 ayyam." Berpuasalah kamu dalam sebulan 3 hari. Dalam sebulan berpuasa 3 hari. Apabila engkau berpuasa dalam sebulan 3 hari dan itu rutin kamu lakukan, maka itu sama hukumnya seperti engkau berpuasa sepanjang masa. Mengapa demikian? Diterangkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Fa innal hasanata bi asyri amsalha. Karena sesungguhnya satu kebaikan, maka Allah Subhanahu wa taala menjadikan 10 yang semisalnya. 1 menjadi 10 kebaikan. Berarti 1 kali puasa sama dengan 10 kali berpuasa. Wa dzalika mithlu siyamid dahri, dan itu sama seperti orang berpuasa sepanjang masa. Tanpa harus kamu memaksakan diri, meletihkan dirimu berpuasa setiap hari, qiyamul lail di malam hari yang menyebabkan engkau menjadi lemah. Maka diarahkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bahwa apa yang kamu lakukan ini memberatkan kamu. Berpuasalah 3 hari dalam sebulan. Dan yang zahir dari apa yang disebutkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ini,
berpuasa 3 hari dalam sebulan, yang mana saja dari hari-hari di bulan tersebut, apakah di awal bulan atau di pertengahan atau di akhir bulan. Apakah engkau melakukannya secara berurutan atau terpisah, satunya di awal bulan, yang satunya lagi di pertengahan, yang satunya di akhir, silahkan. 3 hari dalam sebulan. Kata Abdullah bin Amr bin al-As, qultu, aku pun mengatakan, inni la utiqu afdala min dzalik, sesungguhnya aku mampu melakukan lebih dari itu. Subhanallah, lihat gimana semangatnya Abdullah bin Amr. Ditawari puasa 3 hari dalam sebulan, dia mengatakan, saya mampu lebih dari itu ya Rasulullah. Semangatnya beliau dalam beribadah. Beliau tidak mengatakan, alhamdulillah cuma 3 hari sebulan, alhamdulillah dikasih 3 hari. Tidak, aku mampu lebih dari itu wahai Rasulullah. Subhanallah. Akhirnya Nabi sallallahu alaihi wasallam mengarahkan kepada yang lebih afdal, karena dia mampu lebih afdal dari apa yang disampaikan oleh Nabi 3 hari dalam sebulan. Qala, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan kepadanya, fasum yauman wa aftir yaumaini, kalau begitu engkau berpuasa 1 hari, berbuka 2 hari. Berpuasa sehari, berbuka 2 hari. Berarti kalau berpuasa sehari, berbuka 2 hari, dalam sebulan berapa kali berpuasa? 10, ya kan? 10 hari tiap bulan. Qultu, kata Abdullah bin Amr bin al-As, inni la utiqu afdala min dzalik, aku mampu lebih afdal lagi dari itu. Aku mampu melakukan yang lebih afdal lagi dari itu wahai Rasulullah. Qala, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, fasum yauman wa aftir yauman, kalau begitu engkau berpuasa sehari, berbuka sehari. Kalau Senin kamu puasa, maka Selasanya berbuka, Rabunya puasa, Kamisnya berbuka, dan demikian seterusnya. Lalu kata beliau alaihi salatu wassalam, fadzalika siyamu Daud alaihi salam wa huwa afdhalus siyam, itu adalah puasanya Nabiullah Daud alaihi salam, dan itu adalah seutama-utama puasa. Itu adalah seutama-utama puasa. Kata Abdullah bin Amr mendengarkan itu, puasa sehari, berbuka sehari. Kata beliau, inni la utiqu afdala min dzalik, aku mampu lebih afdal dari itu. Masih minta yang lebih afdal dari puasa Daud. Subhanallah. Faqala, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, la afdala min dzalik, tidak ada lagi yang lebih afdal dari itu, dari puasanya Daud alaihi salam. Berpuasa sehari, berbuka sehari, itu puasa yang paling afdal. Wa fi riwayatin qala, dan dalam satu riwayat Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan kepadanya, la shauma fawqa shaumi akhi Daud alaihi salam, tidak ada lagi puasa yang lebih afdal di atas puasa saudaraku Daud alaihi salam. Syatrad dahr, yaitu berpuasa separuh masa. Fasum yauman wa aftir yauman, maka berpuasalah 1 hari puasa dan 1 hari tidak berpuasa. Itulah puasa Daud, dan tidak ada lagi puasa yang lebih afdal dari apa yang dilakukan oleh Daud alaihi salam. Dalam riwayat Al-Imam Muslim, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan kepadanya, sum yauman walaka ajru ma baqi, berpuasalah kamu sehari, sisanya engkau akan mendapatkan pahalanya. Kata Abdullah bin Amr, aku mampu lebih dari itu wahai Rasulullah. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, sum yaumain walaka ajru ma baqi, kalau begitu berpuasa 2 hari, sisanya engkau akan mendapatkan pahala yang tersisa. Kata Abdullah bin Amr, aku mampu lebih dari itu.
Nabi SAW mengatakan lagi, sum thalathata ayyam walaka ajru ma baqi. Kalau begitu 3 hari, sisanya engkau akan mendapatkan pahalanya. Aku mampu lebih dari itu wahai Rasulullah. Kata Nabi, puasa 4 hari, sisanya engkau akan mendapatkan bagian dari pahalanya. Aku mampu lebih dari itu wahai Rasulullah. Jadi dia minta terus tambahan. Akhirnya Nabi SAW mengatakan, sum afdalus siyam indallah saum Daud alaihi salam kana yasumu yawman wa yuftiru yawma. Berpuasalah dengan puasa yang paling afdal, yaitu puasa Daud alaihi salam. Beliau berpuasa sehari dan berbuka sehari. Itu pun beliau masih mengatakan aku mampu lebih dari itu. Radhiyallahu anhu. Di atas puasa Daud. Jadi memang beliau ini ingin berpuasa setiap hari. Luar biasa. Ini menunjukkan dia merasakan sebuah kenikmatan, kelezatan dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga puasa bagi dia adalah sebuah kenikmatan, bukan satu beban, kenikmatan. Seperti yang pernah kita sebutkan tentang apa yang dilakukan oleh Abdullah bin Zubair radhiyallahu taala anhuma. Berpuasa wisal sampai 15 hari berturut-turut, menyambung puasanya selama 15 hari tanpa berbuka puasa, tanpa makan sahur, tanpa makan di malam hari, sampai 15 hari. Kita sehari aja ada. Sehari berpuasa. Nah, apalagi kalau lihat orang berbuka puasa di malam hari. Mau berpuasa wisal berat. Berat. Beliau berpuasa sampai 15 hari. Dia merasakan nikmatnya ibadah itu. Di antara hamba-hamba Allah Azza wa Jalla ada yang merasakan bahwa ibadah yang Allah perintahkan kepadanya itu bukan sebagai satu beban, tapi sebuah kenikmatan. Salat, puasa, bagi mereka itu adalah nikmat. Nah, dalam riwayat Al-Imam Al-Bukhari itu Abdullah bin Amr bin Al-As di kemudian hari beliau menyesal. Mengapa beliau tidak menerima rukhsah yang ditawarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam kepadanya? Sehingga beliau mengatakan, ya laitani qabiltu rukhsata Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Alangkah inginnya aku ketika itu menerima tawaran rukhsah, keringanan yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berikan kepadaku. Diterangkan oleh Nawawi, makna dari ucapan Abdullah bin Amr bin Al-As ini bahwa ketika beliau sudah tua, beliau melemah sehingga beliau merasa berat untuk tetap menjaga apa yang pernah beliau lakukan di masa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sehingga beliau berkeinginan, kenapa aku tidak menerima tawaran Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika itu? Jadi beliau tetap melanjutkan puasanya. Sampai kemudian beliau merasa lemah. Ketika beliau merasa lemah, ingin meninggalkan kebiasaan ini, beliau merasa berat. Karena kebiasaan ini beliau lakukan di masa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hingga wafatnya Rasulullah. Untuk meninggalkannya beliau merasa berat. Dia ingin komitmen apa yang beliau lakukan di masa Nabi, beliau juga ingin melakukannya setelah wafatnya Nabi sallallahu alaihi wasallam dan setelah beliau tua. Sehingga beliau mengatakan, kenapa dulu aku tidak menerima rukhsah, keringanan yang disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, sehingga aku tetap mampu melakukannya semenjak masa Nabi sampai meninggalnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan sampai beliau menjadi tua, beliau tetap mampu untuk melakukannya. Diterangkan oleh Al-Hafidh Ibn Hajar rahimahullah tentang Abdullah bin Amr bin Al-As ini, kata beliau, wa ma'a ajzihi wa tamannihi al-akhdh bir-rukhsah lam yatrukil 'amala bima iltazamahu.
bal sara yata'ata fihi naw' takhfif. Dalam keadaan beliau merasa lemah setelah itu, dan beliau berangan-angan untuk menerima keringanan yang disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ketika itu beliau tetap tidak meninggalkan amalan yang rutin beliau lakukan meskipun beliau sudah dalam kondisi lemah. Beliau tidak meninggalkan. Beliau tetap komitmen untuk mengerjakan apa yang telah beliau kerjakan, yang telah beliau amalkan di masa hidupnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan itu disebutkan dalam riwayat Husain dari Mujahid, dari Abdullah bin Amr bin al-As, yang diriwayatkan oleh Ibnu Khuzaimah. Diterangkan oleh Mujahid, wa kana Abdullah hina dha'ufa wa kabura yasumu tilkal ayyam kadzalik yasilu ba'daha ila ba'din. Bahwa Abdullah bin Amr setelah beliau menjadi tua, beliau telah melemah, beliau tetap berpuasa pada hari-hari itu. Beliau tetap rutin melaksanakan puasa tersebut. Lalu kemudian beliau mengatakan, la an akuna qabiltu rukhsah ahabbu ilayya mimma udila bihi, lakinni faraqtuhu ala amrin akrah an ukhalifahu ila ghairihi. Kalau seandainya dahulu aku terima tawaran keringanan yang disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, itu aku lebih sukai. Namun aku tidak suka, ya, meninggalkan satu amalan yang aku telah rutin melakukannya. Aku benci untuk melakukan hal itu. Jadi beliau tetap, ya, berupaya untuk mengerjakan apa yang sudah menjadi rutinitas beliau. Sudah bertahun-tahun untuk meninggalkan menjadi satu hal yang berat. Radhiyallahu ta'ala anhu. Di dalam hadis ini ada beberapa faedah. Di antaranya menjelaskan keutamaan Abdullah bin Amr bin al-As, semangat beliau dalam menuntut ilmu, semangat beliau dalam mencatat hadis-hadis Rasulullah tidak menghalangi beliau untuk semangat dalam beribadah, dalam berpuasa, dalam qiyamul lail. Dan di antara faedah dari hadis ini menerangkan tentang dianjurkannya berpuasa sunnah 3 hari pada setiap bulan. Yang lebih afdal dari itu adalah berpuasa sehari, berbuka 2 hari. Berpuasa sehari, berbuka 2 hari. Ini lebih afdal daripada berpuasa 3 hari dalam sebulan. Yang lebih afdal dari itu adalah berpuasa seperti puasanya Daud alaihissalam, berpuasa sehari dan berbuka sehari. Dan di dalam hadis ini juga menjelaskan yang menunjukkan bahwa amalan berpuasa telah disyariatkan kepada umat sebelum kita. Di masa Bani Israel, Daud alaihissalam bagian dari Nabi Bani Israel, dan beliau telah berpuasa. Dan Allah Azza wa Jalla berfirman, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus siyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum. Diwajibkan atas kalian berpuasa sebagaimana diwajibkan pada orang-orang sebelum kalian. Berarti amalan puasa itu telah ditetapkan syariatnya sebelum diutusnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan di antara faedah dari hadis ini bahwa sebelum menghukumi sesuatu maka hendaknya seseorang melakukan tatsabbut, melakukan pengecekan, cross check terhadap satu berita yang sampai kepadanya. Oleh karena itu Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak langsung menyampaikan apa yang menjadi arahan beliau kepada Abdullah bin Amr bin al-As. Berita itu sampai kepada Nabi bahwa Abdullah bin Amr radhiyallahu taala anhuma ingin berpuasa setiap hari dan qiyamul lail setiap malam.
Ketika bertemu dengan Abdullah bin Amr, beliau tidak langsung mengatakan jangan kamu lakukan ini. Tapi beliau tanya dulu, apakah benar engkau mengatakan demikian dan demikian? Setelah dibenarkan oleh Abdullah bin Amr, lalu kemudian Nabi SAW menyampaikan nasihat dan sarannya. Jadi ini menunjukkan bahwa seorang ketika mendengarkan satu berita hendaknya melakukan pengecekan terlebih dahulu. Benar enggak berita itu? Apakah diriwayatkan melalui jalur orang-orang yang bisa dipercaya dalam menukil berita? Jangan sampai kemudian seorang menghukumi ternyata asal beritanya tidak benar. Ya. Sudah dinukil, sudah disebarkan ke sana kemari, beritanya hoax. Seperti berita yang sampai kepada orang-orang yang makhdu'in, orang-orang yang tertipu sekarang ini, ya, bahwa Al-Syeikh Al-Allamah Muhammad bin Hadi telah ditegakkan hukum qadhf, telah dicambuk. Ya. Itu disebarkan di mana-mana, disampaikan di majelis ta'lim, majelis ilmu. Muhammad bin Hadi telah dicambuk. Dicambuk di mana? Di Hong Kong. Beritanya dari mana? Ya. Sudah berapa tahun ini berita? Kalau tidak salah sudah 3 tahun. Ya, 3 tahun. Ya. Syekh Muhammad bin Hadi hafizahullah sampai sekarang sibuknya apa? Menyampaikan ilmu. Bahkan di bulan Ramadan sibuk dalam majelis ilmu, baik secara online. Beliau menyampaikan nasihat wejangan kepada kaum muslimin, pada ahlus sunnah. Yang sana sibuk Muhammad bin Hadi dicambuk. Muhammad bin Hadi dicambuk. Dicambuk di mana? Ketika datang berita bahwa Syekh Muhammad bin Hadi dibebaskan dari hukuman itu, kata mereka, mana buktinya? Mana surat dari pengadilan? Lah, ketika kalian menyebarkan berita bahwa Syekh Muhammad bin Hadi akan dicambuk itu, kan tidak ada juga surat dari pengadilan. Tidak ada penukilan. Nah, ketika para ikhwan memberitakan, menyampaikan berita gembira beliau terbebas dari hukuman tersebut, baru mencari mana bukti suratnya. Jadi aneh, ya. Biarkan orang-orang tertipu, ya, senangnya menjatuhkan para ulama. Allahul musta'an. Seharusnya melakukan cross check terlebih dahulu. Semestinya kembali kepada hukum asal, muliakan para ulama sunnah. Ya, kalian dahulu menganggap beliau bagian dari ulama kibar, tidak ada yang mengingkari hal itu. Mengapa sekarang berbalik? Kalian jadi kibar-kibar. Kalian jadi kibar, lalu yang kibar dulu itu dihabisi, dituduh dengan berbagai macam tuduhan. Allahul musta'an. Maka ma'asyiral ikhwah rahimakumullah, dari hadis ini memunculkan sebuah permasalahan yang menjadi khilaf di kalangan para ulama, yaitu tentang hukum saumud dahr, hukum berpuasa sepanjang hari, sepanjang masa, sepanjang tahun. Apa hukumnya? Ya, tentu dengan catatan tidak berpuasa pada 5 hari yang telah kita sebutkan tadi. Adapun kalau seorang berpuasa pada hari raya, pada hari-hari tasyrik, ini jelas keharamannya, itu jelas. Tidak ada pembicaraan dalam hal itu. Namun yang menjadi khilaf, apabila seseorang tidak berpuasa pada hari-hari yang diharamkan, tapi di hari-hari yang lainnya dia berpuasa sepanjang tahun, apakah itu diperbolehkan? Terjadi khilaf di kalangan para ulama. Pendapat jumhur, mayoritas para ulama mengatakan boleh berpuasa sepanjang masa, dengan catatan 5 hari tersebut dia tidak melakukannya. Ini adalah mazhab
mayoritas para ulama dari Al-Hanafiyah, Syafi'iyah, Malikiyah dan Al-Hanabilah. Bahkan sebagian menganggap satu hal yang dianjurkan termasuk amalan sunnah, sebagaimana yang disebutkan oleh An-Nawawi rahimahullah. Kata beliau dalam syarah Muslim, wa madhhabu Syafi'i wa ashabihi anna sarda as-siyam idza afṭara al-'iidain wat-tashriq la karahata fihi bal huwa mustahab. Madhab Syafi'i dan para pengikutnya bahwa sardus siyam, berpuasa setiap hari, apabila dia tidak berpuasa pada 2 hari raya dan hari-hari tasyrik, merupakan hal yang tidak dibenci, tidak dimakruhkan, bahkan mustahab, bahkan dianjurkan, bi syarti alla yalhaqahu bihi dararun wa la yufawwitu haqqa, dengan syarat tidak menimbulkan kemudaratan pada dirinya orang yang melakukannya itu, dan tidak menyebabkan dia melalaikan satu hak dari hak-hak yang dia harus tunaikan. Fa in tadarrara aw fawwata haqqa famakruh. Namun apabila dia berpuasa setiap hari menyebabkan timbulnya kemudaratan atau menyebabkan dia meninggalkan satu hak yang harus dia tunaikan, maka itu menjadi satu yang dibenci, sesuatu hal yang makruh. Ini pendapat mayoritas para ulama. Pendapat yang kedua mengatakan bahwa berpuasa setiap hari, puasa sepanjang masa kecuali 5 hari tersebut, hukumnya makruh. Dan ini pendapat yang dinukil dari sebagian para ulama salaf, dan salah satu riwayat dari Al-Imam Ahmad dan segolongan dari kalangan ulama Hanafiyah dan sebagian dari Al-Malikiyah dan Al-Zahiriyah, sebagian yang bermadzhab Zahiriyah. Mereka mengatakan makruh. Makruh yakni yang tidak sampai kepada tingkatan haram. Dan ini dikuatkan oleh Ibnu Taimiyah, Ibnu Al-Qayyim rahimahumullah. Pendapat yang ketiga mengatakan berpuasa sepanjang masa selain dari 5 hari tersebut hukumnya haram. Hukumnya haram, tidak diperbolehkan. Dan ini yang dikuatkan oleh Ibnu Hazm. Bahkan Ibnu Hazm mengatakan tidak boleh berpuasa lebih dari separuh tahun, karena separuh tahun itulah puasanya Daud alaihissalam. Lebih dari itu tidak boleh, kata Ibnu Hazm. Walhasil para ulama berselisih. Namun yang nampak wallahu taala alam, berpuasa sepanjang masa kecuali 5 hari, lebih kuat pendapat yang mengatakan makruh atau haram. Makruh atau haram. Sebab dalam riwayat Bukhari Muslim itu sendiri dari hadis Abdullah bin Amr, ya, Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan sabdanya yang mengisyaratkan bahwa seorang yang berpuasa sepanjang masa merupakan hal yang tercela. Seperti sabda beliau, la shama man shama al-abad, tidaklah berpuasa orang yang berpuasa selama-lamanya. Diulangi sampai 3 kali, la shama man shama al-abad, la shama man shama al-abad, tidaklah dianggap berpuasa orang berpuasa selamanya. Dalam riwayat yang lain, la shama man shama ad-dahra, tidaklah berpuasa bagi seorang yang puasa sepanjang masa. Dan dalam sahih Al-Imam Muslim dari hadis Abu Qatadah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan la shoma wala aftar. Ketika beliau ditanya tentang orang yang berpuasa sepanjang masa, kata beliau la shoma wala aftar. Orang ini tidak puasa, tidak juga berbuka. Jadi dia dianggap tidak dihukumi puasa, sebagaimana dia juga dianggap tidak dihukum berbuka karena asalnya dia menahan diri.
Para ulama ketika menerangkan makna ucapan Nabi sallallahu alaihi wasallam, la shama wala aftar. Orang yang berpuasa sepanjang masa itu dia seperti orang tidak berpuasa, tidak juga berbuka. Disebutkan oleh sebagian para ulama bahwa ini merupakan bentuk doa keburukan terhadap orang yang melakukannya. Al-Allamah Asy-Syaukani rahimahullah ketika beliau menjelaskan, ya, bagus sekali ucapan beliau ketika menerangkan hadis ini. Kata beliau, makna dari ucapan Nabi sallallahu alaihi wasallam, la shama wala afṭar, ya, maksudnya dia tidak berpuasa, dia juga tidak berbuka. Kenapa? Kata beliau, maknanya annahu lamma khalafa al-hadiy an-nabawi alladhi raghaba fihi sallallahu alaihi wasallam, ketika dia menyelisihi bimbingan yang datang dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, di mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menganjurkan dia untuk berpuasa 3 hari dalam sebulan, atau berpuasa sehari berbuka 2 hari, atau berpuasa dengan puasanya Daud, dan itu puasa yang lebih afdal, lalu dia menyelisihi, maka dia berkedudukan seperti orang yang tidak berpuasa dengan puasa yang disyariatkan, yang dengannya dia diberi pahala, dan juga dia tidak dianggap sebagai orang berbuka karena asalnya dia menahan diri, terlihat dia berpuasa, tapi Rasul mengatakan dia tidak berpuasa, dalam artian dia tidak melakukan puasa, yaitu puasa yang disyariatkan, yang dengannya seorang mendapatkan keutamaan dan pahala. Sehingga ini adalah bentuk peringatan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, la shoma wala aftara. Setelah sebelumnya Nabi telah mengatakan la afdhala min dzalik, tidak ada puasa yang lebih afdal dari puasanya Daud alaihissalam. Berarti apabila seorang tetap ingin melanjutkan puasa sepanjang masa, dia telah menyelisihi apa yang telah disebutkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagai puasa yang lebih afdal, yang paling afdal, yaitu puasa Daud alaihi salam. Sehingga menyelisihi atau ingin melebihi apa yang telah dianjurkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, berpuasa seperti puasanya Daud, merupakan bentuk berpaling dari sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Seperti yang disebutkan dalam hadis tentang 3 orang yang datang kepada istri Nabi. Mereka bertanya tentang ibadahnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Setelah mendapatkan penjelasan, mereka menganggap ibadahnya Rasulullah sedikit. Satunya mengatakan, saya akan berpuasa tiap hari. Yang satunya mengatakan, saya akan menghidupkan setiap malam dengan qiyamul lail. Yang satunya mengatakan, saya tidak ingin menikah. Berita ini sampai kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka Rasulullah marah dan beliau mengatakan, faman raghiba an sunnati falaysa minni. Siapa yang benci sunnahku, maka dia bukan dari umatku. Jadi kesimpulannya bahwa berpuasa sepanjang masa, setiap hari, sepanjang tahun, walaupun dia tidak berpuasa pada 5 hari, hukumnya makruh atau haram. Oleh karena itu diriwayatkan oleh Abu Bakar bin Abi Syaibah dengan sanad yang sahih dari Abu Amr Asy-Syaibani, ketika ada berita sampai kepada Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu bahwa si fulan berpuasa setiap hari sepanjang masa, didatangi oleh Umar radhiyallahu anhu, dicambuk oleh Umar. Beliau Amirul Mukminin, lalu beliau mengatakan, "Qul ya dahri, qul ya dahri." Hei orang berpuasa sepanjang masa, makan. Makan kamu. Suruh makan oleh Umar radhiyallahu anhu. Demikian pula diriwayatkan oleh Abu Bakar bin Abi Syaibah dari Abu Ishaq, dari jalur Abu Ishaq, bahwa Abdurrahman bin Abi Nu'm itu berpuasa sepanjang masa. Maka Amr bin Maimun mengatakan, "Lau ra'a hadza ashabu Muhammadin sallallahu alaihi wasallam la rajamuh." Kalau seandainya orang ini dilihat oleh para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, dilempar orang ini.
niscaya mereka akan melemparnya. Artinya mengingkari apa yang dilakukan oleh orang yang berpuasa sepanjang masa tersebut. Saya kira ini ma'asyiral ikhwah rahimakumullah yang kita jelaskan pada pertemuan kita di sore hari ini. Insyaallah taala kita lanjutkan pada pertemuan yang berikutnya.